Ini merupakan peta konsep yang akan kita lakukan. Materi VPS. VPS adalah singkatan dari Virtual Private Server, yaitu salah satu layanan web hosting yang menggunakan teknologi virtualisasi dan menyediakan resource khusus atau pribadi di server meskipun digunakan oleh lebih dari satu server. Manfaat VPS. Kegunaan VPS hosting adalah menyediakan server virtual yang meniru server fisik meskipun dalam kenyataannya server tersebut terbagi antara beberapa user. Dengan menggunakan teknologi virtualisasi, hosting provider menginstal layer virtual di atas sistem operasi atau OS dari server. Kelebihan dan kekurangan VPS. Kekurangan VPS yaitu yang pertama adalah pengguna dituntut untuk memiliki keahlian teknikal seperti menguasai bahasa pemrograman yang diperlukan untuk pengolahan website, mengetahui cara konfigurasi server VPS, hingga melakukan pengoperasian dan proses pemeliharaan server. Kelebihan VPS. Dibandingkan dedicated server, harga relatif lebih terjangkau. Untuk masalah kustomisasi, mudah sesuai kebutuhan. Kontrol yang penuh pada konfigurasi server, tersedia kemudahan akses pada layanan penyedia web hosting. Aplikasi software. Kontrol panel VPS merupakan aplikasi berbasis web yang memungkinkan seseorang administrator server untuk mengelola berbagai macam fungsi server. Daftar kontrol panel VPS gratis yaitu 1. Webuso, 2. Vesta CP, 3. ISPconfig, 4. Agenti, 5. CentOS Web Panel, 6. Webmin, 7. VirtualMin. Selanjutnya materi Proxmox. Proxmox adalah virtual environment yang merupakan salah satu platform virtualisasi open source berbasis Linux Debian, baik hardware maupun operating system, untuk mengelola dua teknologi virtualisasi. Sedangkan Proxmox juga memiliki keunggulan. Yang pertama, gratis. Keunggulan Proxmox yang pertama adalah pengguna dapat mengunduh dan menggunakannya secara gratis. Yang kedua, built-in firewall. Yang ketiga, mendukung KVM. 4. Mendukung LXC. 5. Mendukung Open vSwitch. 6. Tampilan grafis. Dan yang ketujuh, terdapat berbagai plugin untuk storage. Proxmox juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu Proxmox merupakan produk open source. Proxmox juga dapat digunakan secara gratis, bahkan oleh siapapun tanpa membayar lisensi, walaupun disarankan untuk server production. Yang kedua, Proxmox sangat mudah diinstal dan konfigurasi. Yang ketiga, Proxmox menggunakan KVM sehingga memudahkan pemanfaatan fitur virtualisasi dari prosesor Intel maupun AMD. Nah, sekarang kekurangan Proxmox. Menurut saya, yang pertama, tidak mendukung DRS. DRS adalah Distribute Route Schedule, artinya distribusi workload antara host dalam satu cluster harus dilakukan secara manual. Sampai saat ini, Proxmox belum mendukung DRS. Menurut saya, ini adalah kekurangan yang paling fatal. Padahal solusi lain yang sama-sama berbasis KVM seperti RHEV dari Red Hat telah mendukung DRS. Kekurangan yang kedua adalah performance Proxmox belum maksimal dan masih jauh dibandingkan dengan solusi virtualisasi lain seperti VMware, ESX, Microsoft Hyper-V maupun Oracle VM. Masuk pada Debian, lalu new, isikan nama sesuai dengan yang kita inginkan, contohnya Proxmox. Lalu simpan pada file D. Ganti title dengan Linux dengan versi Debian 64 bit. Kemudian next dan
ganti memory size dengan 1500. Kemudian next FDI, lalu next memory lalu next. Ganti hard disk dengan 20 GB, lalu create, lalu setting, pergi ke network, isikan adapter 1 dengan host only, adapter 2 dengan NAT, kemudian storage empty, isikan dengan file Proxmox v7.21, lalu di OK. Centang sistem pada prosesor ini bisa diisikan untuk nanti. Kemudian OK, lalu start. Start. Install Proxmox. Lalu OK. Scroll ke bawah, kemudian I agree untuk menyetujui, kemudian next. Pilih country Indonesia sesuai dengan wilayah, kemudian next. Isikan password dengan email sesuai keinginan. Kemudian next. Isikan hostname dengan yang diinginkan, lalu disertai juga dengan .com. Isikan IP address sesuai dengan yang kita mau. Contohnya 192.168.29.1. Isikan juga seperti itu di kolom gateway dan DNS server. Untuk gateway tetap 29.1. Kemudian di next. Jika sudah setuju, next. Lalu kita tunggu proses instalasinya.
Setelah instalasi selesai, kita matikan mesinnya, klik power of the machine. Setelah itu kita ke settings, kita akan remove disk Proxmox yang sudah kita pakai. Lalu kita start lagi. Kita login menggunakan root dan password yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu kita ke setting network pada komputer. Kita ubah IP pada network pada komputer menggunakan IP yang sudah disetting pada Proxmox yang satu segmen. Untuk Ethernetnya kita disable. IP yang sudah kita buat tadi yaitu 192.168.2. Kita ke CMD untuk ping dan memastikan bahwa IP-nya tidak bentrok. Lalu kita pergi ke Google, kita ketikkan IP pada komputer yang sudah disetting di Proxmox. https://2.168.29.1.2.8.006. Ini adalah tampilan pertama Proxmox. Kita masuk menggunakan user root dan password yang sama dengan Proxmox yang tadi kita buat. Kemudian kita pilih PFE, pilih lokal PFE, kemudian klik ISO image, upload, lalu kita pilih select file, kita pilih Debian 11, lalu kita upload. Kita tunggu sampai muncul oke. Jika sudah muncul teks oke, kemudian kita silang.
lalu kita klik Debian 11, kemudian create FM, klik next, kemudian kita ganti ISO image dengan Debian 11, kemudian next lagi, di disk kita next, CPU next, memory next, kemudian network next, kemudian finish, klik 100 VM, kemudian pilih konsul, klik option, pastikan di checklist, kemudian kita konsul. Jika sudah, kita start now. Setelah kita menginstal Proxmox, lalu kita menginstal Debian. Nah, sebelum menginstal Debian, saya akan menjelaskan sedikit beberapa tentang Debian. Debian adalah sistem operasi yang tersedia secara bebas untuk pengguna karena bersifat open source. Anda dapat berpartisipasi dalam pengembangan sistem operasi ini. Operasi sistem ini menggunakan kernel Linux sebagai dasar dari sistem operasinya. Sistem operasi adalah pusat eksekusi semua program di komputer atau server. Manfaat Debian: 1. Sebagai sistem operasi desktop. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Anda dapat menggunakan Debian ini sebagai sistem operasi desktop yang Anda gunakan. 2. Sebagai server seperti sistem operasi Linux. Kelebihan dan kekurangannya: kelebihan Debian dalam server adalah tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi, sehingga dari sisi biaya pun tentu akan lebih hemat. Kekurangan dari Debian tersebut, siklus pengembangan sangat lambat dan bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun sebelum versi terbaru dirilis. Software yang digunakan biasanya versi yang lama. Pilih install untuk melakukan instalasi. Ya. Pilih English, lalu enter. Untuk location kita milih United States. Pada configure the keyboard milih Amerika English.
Pada continue the network, pilih yes lalu enter. Pada bagian ini kita pilih continue. Pada configure the network, hostname kita isi dengan nama kita atau dengan nama yang kita inginkan, lalu klik continue. Pada domain name kita isi dengan nama yang kita inginkan, lalu pilih continue. Pada bagian ini kita buat password. Pada setup user and password, full name for the new user kita isi dengan nama kita, lalu continue. Isikan password seperti awal lagi, lalu continue. Pada configure the clock, pilih Pacific, lalu enter. Pilih Guide untuk menggunakan semua bagian harddisk, lalu tekan enter. Pilih SCS13 lalu enter. All file in one partition lalu enter. Pilih finish untuk menyelesaikan partisi. Pada write the change to disk kita pilih yes. Tunggu proses installing the base system. Pada configure the package manager kita pilih no lalu enter. Pada bagian ini kita pilih go back. Pada configure the package manager pilih yes lalu enter. Pada bagian configuring popularity context kita pilih no, lalu pilih continue untuk menyudahi instalasi. Pilih yes untuk install the group boot leader. Lalu kita pilih /def/sda. Lalu pilih continue. Ini merupakan tampilan Debian yang sudah diinstal. Pastikan login dengan root,
dengan password yang sudah dibuat.